Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Fadullah, saya Tiujinika Cayani, dan Wahyu Sidik akan melanjutkan materi tentang etik, fraud, dan internal control. Skema penipuan. Yang pertama itu ada korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. 4 jenis utama korupsi. Yang pertama itu ada penyuapan, di mana penyuapan itu mencakup memberi, menawarkan, meminta, atau menerima hal-hal yang berharga untuk mempengaruhi pejabat dalam menjalankan tugasnya yang sah. Yang kedua, jenis korupsi yaitu gratifikasi ilegal, yaitu melibatkan memberi, menerima, menawarkan, atau meminta sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah diambil. Yang ketiga yaitu ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan terjadi ketika seorang karyawan bertindak atas nama pihak ketiga selama menjalankan tugasnya atau memiliki kepentingan pribadi dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Dan yang keempat adalah ekstorsi ekonomi. Pemerasan ekonomi adalah penggunaan atau ancaman kekerasan termasuk sanksi ekonomi oleh seseorang atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Selanjutnya adalah penyalahgunaan aset, di mana yang pertama itu ada skimming, melibatkan pencurian uang tunai dari sebuah organisasi sebelum dicatat oleh pembukuan dan catatan organisasi. Yang kedua itu ada cash larceny, pencurian uang tunai melibatkan skema di mana penerimaan kas dicuri dari organisasi setelah dicatat dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga itu ada skema penagihan, dilakukan oleh karyawan yang menyebabkan majikan mereka mengeluarkan pembayaran kepada pemasok palsu dengan mengirimkan faktur fiktif, faktur yang membengkak, atau faktur untuk pembelian pribadi. Dan yang keempat adalah perusakan cek, di mana itu pemalsuan atau perubahan dalam beberapa material cek yang telah ditulis organisasi kepada penerima pembayaran yang sah. Selanjutnya, penipuan penggajian adalah pendistribusian slip gaji yang curang kepada karyawan yang ada dan atau tidak ada. Selanjutnya itu penipuan pengembalian biaya, merupakan skema di mana seorang karyawan membuat klaim untuk menggantikan biaya bisnis fiktif atau yang membengkak. Selanjutnya, pencurian uang tunai, yaitu skema yang melibatkan pencurian langsung uang tunai di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah penipuan komputer. Karena komputer merupakan jantung dari sistem informasi akuntansi modern, topik penipuan komputer menjadi penting bagi auditor. Nah, ini merupakan contoh-contoh penyalahgunaan aset yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep dan teknik penilaian internal. Hal ini dilatar belakangi oleh etika dan penipuan yang dibahas oleh teman saya sebelumnya. Sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk melindungi aset perusahaan, kedua adalah untuk mengukur akurasi dan kemampuan pencatatan dan informasi akuntansi, yang ketiga adalah untuk meningkatkan efisiensi operasi perusahaan, yang keempat adalah untuk mengukur kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan oleh manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengubah asumsi atau modifying assumption. Mengubah asumsi adalah suatu hal yang melekat pada tujuan pengendalian. Terdapat 4 asumsi modifikasi yang memandu perancang dan auditor dalam pengendalian internal, yaitu yang pertama tanggung jawab manajemen atau manajemen responsibility. Konsep ini berpendapat bahwa pembentukan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal merupakan tanggung jawab manajemen. Hal ini dibuat menonjol dalam Undang-Undang SOX. Yang kedua adalah jaminan wajar atau reasonable assurance. Sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang masuk akal agar 4 tujuan luas tersebut
atau 4 tujuan luas pengendalian internal tersebut dapat dipenuhi dengan cara yang hemat biaya. Yang ketiga adalah metode pengolahan data atau methods of data processing. Pengendalian internal harus mencapai 4 tujuan luas terlepas dari metode pemrosesan data yang digunakan. Namun, teknik pengendalian data yang digunakan untuk mencapai tujuan ini akan berbeda-beda menurut jenis teknologi yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah batasan atau limitation. Setiap sistem pengendalian internal memiliki batasan efektivitasnya. Di antaranya, yang pertama, kemungkinan kesalahan. Maksudnya, tidak ada sistem yang sempurna. Yang kedua adalah pengelakan. Merupakan personel dapat menghindari sistem melalui kolusi atau cara lain. Yang ketiga adalah pengabaian manajemen. Manajemen berada dalam posisi untuk mengesampingkan prosedur pengendalian dengan mendistorsi transaksi secara pribadi atau dengan mengarahkan bawahan untuk melakukannya. Yang terakhir adalah mengubah kondisi. Maksudnya, kondisi dapat berubah seiring waktu, sehingga kontrol yang ada menjadi tidak efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang exposure dan resiko. Kekurangan atau kelemahan kontrol itu disebut exposure. Jika semakin banyak exposure atau kelemahan di perusahaan tersebut, maka akan meningkatkan risiko finansial dari perusahaan tersebut. Risiko yang mungkin terjadi akibat adanya exposure, yang pertama penghancuran aset, baik fisik maupun informasi. Yang kedua adalah pencurian aset. Yang ketiga adalah korupsi sistem informasi. Yang keempat adalah terganggunya sistem informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pengendalian internal. Model pengendalian internal ini terdapat 3 model kendalinya. Yang pertama, yang di level yang paling atas atau kendali pada bagian atap atau bagian pertama adalah preventif atau pencegahan. Yang kedua adalah detektif dan yang terakhir adalah korektif atau perbaikan. Kontrol pencegahan adalah teknik pasif yang dirancang untuk mengurangi frekuensi yang terjadi agar peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Kontrol preventif memaksa kepatuhan dengan tindakan yang ditentukan atau diinginkan dan dengan demikian menyaring peristiwa yang menyimpang. Contoh hal yang teknik preventif ini adalah membuat rencana keuangan dengan baik, sehingga dengan matang, membuat rencana keuangan tersebut dengan matang, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi atau kecil kemungkinan terjadinya. Selanjutnya adalah kontrol detektif. Pada bagian kedua atau kendali kedua adalah kontrol detektif. Merupakan perangkat teknik dan prosedur yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengekspos peristiwa yang tidak diinginkan yang menghindari kontrol pencegahan. Ini dicontohkan misalkan ada sebuah kesalahan dalam prosedur atau di dalam teknik dalam memproses penjualan. Maka jika kita memasukkannya kepada kontrol detektif, maka alarm tersebut akan berbunyi bahwa pertanda hal tersebut ada hal yang tidak diinginkan, maka alarm tersebut akan berbunyi. Yang terakhir adalah kontrol korektif atau kontrol perbaikan. Merupakan tindakan yang diambil untuk membalikkan efek kesalahan yang terdeteksi pada langkah sebelumnya. Ada perbedaan penting antara kontrol detektif dengan kontrol korektif. Kontrol detektif mengidentifikasi anomali dan menarik perhatian padanya, sedangkan kontrol korektif benar-benar memperbaiki masalah tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan ke Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal SAS78 atau COSO. Kerangka pengendalian internal ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama, lingkungan kontrol atau biasa disebut control environment. Ini merupakan fondasi untuk 4 komponen kendali lainnya. Lingkungan kontrol menetapkan dasar untuk organisasi dan mempengaruhi kesadaran dari pengendalian manajemen dan para karyawan. Adapun elemen yang perlu diperhatikan adalah yang pertama,
integritas dan nilai-nilai etika manajemen. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, partisipasi dewan direksi organisasi dan komite audit. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kelima, prosedur pendelegasian tanggung jawab dan wewenang. Yang keenam, metode manajemen untuk menilai kinerja. Yang ketujuh, pengaruh eksternal, seperti pemeriksaan oleh badan pengatur. Yang kedelapan, kebijakan dan praktik organisasi untuk mengelola sumber daya manusianya. Yang kedua itu ada tugas berisiko atau biasa disebut risk assessment. Organisasi melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan keuangan pelaporan. Risiko dapat terjadi atau berubah karena keadaan berikut. Yang pertama, perubahan dalam lingkungan operasi yang memaksakan tekanan persaingan baru atau perubahan pada perusahaan. Yang kedua, personil baru yang memiliki pemahaman yang berbeda atau tidak memadai tentang pengendalian internal. Yang ketiga, sistem informasi baru atau yang direkayasa ulang yang mempengaruhi pemrosesan transaksi. Yang keempat, pertumbuhan yang signifikan dan cepat yang membebani pengendalian internal yang ada. Yang kelima, penerapan teknologi baru ke dalam proses produksi atau sistem informasi yang berdampak pada pemrosesan transaksi. Yang keenam, pengendalian lini produk atau aktivitas baru yang hanya memiliki sedikit pengalaman organisasi. Yang ketujuh, restrukturisasi organisasi yang mengakibatkan pengurangan dan atau realokasi personil sehingga operasi bisnis dan pemrosesan transaksi terpengaruh. Yang kedelapan, masuk ke pasar luar negeri yang dapat mempengaruhi operasi, seperti resiko yang terkait dengan transaksi mata uang asing. Yang kesembilan, penerapan prinsip akuntansi baru yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan. Yang ketiga itu ada informasi dan komunikasi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari catatan dan metode yang digunakan untuk memulai, mengidentifikasi, menganalisis, mengklarifikasi dan mencatat transaksi organisasi dan untuk memperhitungkan aset dan kewajiban terkait kualitas informasi. Kualitas informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi berdampak pada kemampuan manajemen untuk mengambil tindakan dan membuat keputusan. Sistem informasi akuntansi yang efektif akan mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi keuangan yang valid, memberikan informasi tepat waktu tentang transaksi dengan detail untuk diklarifikasikan dan dilaporkan pada laporan keuangan, mengukur keakuratan nilai transaksi keuangan, secara akurat mencatat transaksi dalam periode waktu di mana terjadinya. SAS 78 atau COSO mengharuskan auditor memperoleh pengetahuan yang cukup tentang sistem informasi organisasi untuk memahami, yang pertama, kelompok transaksi yang menjadi bahan laporan keuangan dan bagaimana transaksi dimulai. Yang kedua, catatan akuntansi dan akun yang digunakan dalam pemrosesan transaksi. Yang ketiga, langkah-langkah proses transaksi sampai laporan keuangan. Yang keempat, proses pelaporan keuangan yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan, pengungkapan, dan estimasi akuntansi. Yang keempat itu ada pemantauan atau biasa disebut monitoring. Ini merupakan proses di mana kualitas desain dan operasi pengendalian internal dapat dinilai. Ini dapat dicapai dengan prosedur terpisah atau dengan aktivitas yang sedang berlangsung. Memantau aktivitas entitas dalam prosedur terpisah ini dilakukan oleh auditor internal. Adapun teknik untuk mencapai pemantauan yang berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama itu mengintegrasikan modul komputer khusus ke dalam sistem informasi yang menangkap data kunci atau mengizinkan pengujian kontrol untuk dilakukan sebagai bagian dari operasi rutin. Ini memungkinkan manajemen dan auditor untuk
mempertahankan pengawasan konstan dari fungsi pengendalian internal. Yang kedua itu adalah penggunaan laporan manajemen secara bijaksana. Ini memungkinkan manajemen di area fungsional seperti penjualan, pembelian, produksi, dan pengeluaran kas untuk mengawasi dan mengendalikan operasi mereka dengan meringkas aktivitas, menyortir tren, dan mengidentifikasi pengecualian dari kinerja normal. Laporan manajemen yang dirancang dengan baik memberikan bukti kegagalan fungsi atau fungsi pengendalian internal. Yang kelima itu ada aktivitas pengendalian atau biasa disebut control activities. Ini digunakan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil adalah tepat untuk menangani dengan risiko organisasi yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, IC control, yang kedua, physical control. IC control berkaitan dengan lingkungan komputer. IC control ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, general control. Ini berkaitan dengan masalah seluruh entitas seperti kontrol atas pusat data, database organisasi, pengembangan sistem, dan pemeliharaan program. Yang kedua, application control. Ini memastikan integritas sistem tertentu seperti pemrosesan pesanan penjualan, hutang dagang, dan aplikasi penggajian. Yang kedua itu physical control. Physical control ini berkaitan dengan kegiatan manusia seperti otoritas transaksi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi material yang diproses oleh sistem informasi adalah valid dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang kedua itu ada pemisahan tugas. Pemisahan tugas ini bertujuan untuk meminimalkan fungsi yang tidak kompatibel. Yang ketiga ada pengawasan, yang keempat ada catatan akuntansi, yang kelima ada kontrol akses. Kontrol akses ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya personil yang berwenang yang memiliki akses ke aset perusahaan. Yang keenam itu ada verifikasi independen. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan dan mispresentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.